Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Di Mata Swarga Loka episode kali ini, aku Ara ditemani dengan seseorang yang udah gak asing lagi nih bagi Sobat Dukcapil yang lain dan tidak bukan Mas Dion. Halo Kak Ara. Halo Mas Dion, gimana nih kabarnya di musim pancaroba ini? Alhamdulillah sehat. Jadi kita harus sering-sering banyak konsumsi vitamin C biar tetap sehat. Betul. Kabar aku hari ini Sobat Swarga Loka alhamdulillah juga baik banget, baik dan sehat walafiat. Sobat Dukcapil, selama 15 menit ke depan aku dan Mas Dion akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui DM sosial media di Dukcapil dan Swarga Loka. Oke, boleh banget Kak Ara. Apa itu pertanyaannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pergi ke pasar beli Lego. Cakep. Let's go. Oke, nah pertanyaan pertama datang dari @Valeri Nazalea. Min, kalau lupa username dan password KNG gimana ya? Jadi gini Kak Ara, apabila lupa username dan password KNG, itu sebenarnya ada fasilitas untuk reset password. Jadi hanya reset passwordnya aja. Di sana menyampaikan untuk username-nya apa, emailnya apa, nanti passwordnya akan terkirim melalui email. Namun kalau yang lupa itu username sama email, otomatis nggak bisa melakukan di situ. Itu solusinya bisa datang langsung ke kantor Siola dengan membawa KTP. Itu nanti petugas akan memverifikasi apakah benar yang datang itu yang bersangkutan atau tidak. Jadi tidak boleh diwakilkan. Kalau diwakilkan pasti sama petugas ditolak. Karena apa? Karena untuk Kelampit itu di dalamnya ada banyak data kependudukan yang harus dilindungi. Jadi yang data itu harus orangnya sendiri dan bawa KTP. Jadi sama petugas akan diverifikasi wajahnya benar apa enggak. Kalau benar nanti baru dikasihkan akses semua akunnya. Jadi dia minta apa boleh nanti dikasihkan. Oh gitu ya. Iya, Jadi gitu. teman-teman kalau bisa jangan diwakilkan ya, datang sendiri karena sekarang tuh lagi marak banget penipuan di mana-mana. Jadi mohon antisipasi dengan data pribadi diri sendiri. Oke. Pertanyaan kedua hadir dari Ida Safitri 2039. Min, daftarnya lewat aplikasi IKD tapi kok aktivasinya harus ke kantor? Oh ya, jadi IKD itu KTP digital. Otomatis untuk pembuatan IKD berarti dia meminta untuk akses KTP-nya. Nah, kenapa scan barcode itu harus dilakukan ke kantor? Karena satu, sebagai verifikasi juga bahwa yang meminta pembuatan KTP itu orang yang bersangkutan. Jadi jangan sampai akses KTP itu digunakan oleh orang lain. Jadi tetap untuk pembuatannya itu harus datang ke kantor. Jadi untuk pembuatan IKD kita banyak alternatifnya. Yang pertama bisa dilakukan di kelurahan atau di kecamatan, atau langsung datang ke Siola. Atau kalau memang ingin dilakukan di hari Minggu, kita ada pelayanan untuk jemput bola di Taman Bungkul setiap hari ini Minggu kayak gitu. Jadi waktu CFD aja, jadi jam 6 sampai jam 9. Di atas itu sudah tutup. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya berasal dari L151XL. Min mau tanya, untuk mengurus ganti foto KTP itu bisa di kantor mana ya yang untuk hari Sabtu atau Minggu? Oke, benar. Jadi untuk ganti KTP ini memang lagi marak ya. Banyak yang pengen diganti KTP-nya. Jadi untuk mengganti KTP itu biasanya dilakukan karena sebelumnya itu dia belum berhijab. Lalu sekarang dia melakukan berhijab. Jadi perubahan yang belum hijab menjadi hijab. Itu pengajuannya pertama diajukan melalui pengajuan cetak KTP YUB namanya. Jadi KTP ada cetak KTP biasa, jadi tanpa ada perubahan. Itu nanti langsung dicetakkan ya sesuai data yang ada di database kependudukan. Atau yang dilakukan perubahan, apa aja yang dirubah? Mungkin dia fotonya tadi belum hijab menjadi hijab, atau mungkin backgroundnya ada yang salah, atau mungkin fotonya dulu pakai kacamata atau pakai softland. Nah itu nanti pengajuannya melalui cetak KTP yang YUB. Nah pengajuan cetak ya KTP YUB tadi bisa di kelurahan atau di akun mandiri. Itu nanti yang bisa dilakukan yang pertama apabila pengajuannya itu disertai dengan perubahan elemen. Jadi contoh nih, saya mau merubah foto karena berhijab, tapi di elemen yang lain itu tidak ada yang saya rubah, dan KTP saya juga baik-baik aja, bagus, saya cuma ingin merubah foto aja, itu masih belum bisa. Jadi harus disertai juga dengan adanya perubahan elemen di sana. Atau karena KTP-nya itu hilang atau rusak, itu juga bisa. Jadi nggak ada perubahan elemen tapi KTP-nya itu hilang atau rusak, itu
bisa kan. Jadi sekalian cetak, sekalian dirubah. Tapi kalau dia KTP-nya baik-baik aja, nggak ada yang hilang, nggak ada yang rusak, perubahan elemen juga nggak ada, hanya cuma ingin perubahan foto aja, itu mohon maaf masih belum bisa. Jadi paling nggak itu tadi, perubahan karena disertai adanya perubahan biodata dengan atau KTP-nya hilang atau rusak. Itu untuk syaratnya sama seperti pengajuan cetak KTP. Jadi kalau kalau ingin pengajuan cetak KTP kalau hilang, berarti dilampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Kemudian untuk syarat pengajuannya juga harus disertai pembuatan IKD. Jadi harus punya IKD juga. Jadi apabila belum punya IKD, bisa pengajuan IKD. Jadi kalau belum punya IKD, kami sarankan untuk pengajuan di kelurahan, karena di kelurahan itu bisa pembuatan IKD, juga bisa pengajuan untuk cetak KTP-nya gitu. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat dari Rossi87_official. Min, aku mau ngurus surat pindah punya saudaraku, tapi orangnya lagi di Malaysia. Bisa nggak ya kalau diwakilkan? Tolong bantuan dan arahannya. Ya, jadi untuk pengajuan pindah itu selain sesuai de facto dan de jure, tapi yang bersangkutan wajib datang. Jadi nggak bisa diwakilkan. Contoh nih, jangankan teman ya atau saudara, ibu memindahkan anak kandungnya sendiri itu enggak bisa. Jadi saya ibunya kok, ini anak saya mau pindah, enggak bisa. Jadi tetap harus dalam artian anaknya yang sudah cukup umur ya, yang sudah mempunyai KTP itu tidak bisa diwakilkan. Jadi tetap harus yang bersangkutan pengajuan sendiri. Atau apalagi ini saya suami mau memindahkan istri saya, malah nggak boleh kayak gitu. Takutnya itu tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi takutnya itu hanya keinginan salah satu pihak aja. Jadi kenapa harus orang yang bersangkutan? Karena yang pertama harus sesuai de facto de jure, orangnya di mana dan pengajuan di mana. Kemudian yang kedua sebagai security juga, bahwa yang pengajuan pindah itu yang benar-benar yang bersangkutan kayak gitu. Jadi untuk jawaban bisa diwakilkan, mohon maaf, untuk proses pindah itu tidak bisa diwakilkan. Dan pengajuannya kita bisa secara online kok sebenarnya. Iya, jadi pengajuan pindah masuk, pindah dalam kota, pindah keluar itu bisa diajukan secara online kalau memang dia tidak bisa datang ke kelurahan. Cuma nanti tetap harus ada verifikasi lapangan. Nah, verifikasi lapangan itu yang tadi saya sampaikan harus sesuai de facto dan de jure. Jadi pada waktu petugas survei ke rumah itu, warga yang pindah itu juga wajib ada di situ. Nih pertanyaan terakhir dari @salasa.robiah. KIA anak saya masa berlakunya sudah habis, ingin diperbarui ke balai RW, namun kata orang sana diminta untuk pakai saja yang lama dulu, dan jika sudah masuk SD akan otomatis diperbarui dari pihak sekolah. Apakah informasi ini benar? Ya, jadi benar. Untuk KIA itu masa berlakunya kalau yang elemen yang lain tidak ada yang berubah, hanya cetak karena masa berlakunya aja, itu enggak apa-apa, jadi tetap dipakai aja, itu tetap berlaku. Karena apa? Karena nanti bisa dirubah pada waktu kalau ada perubahan elemen. Jadi contohnya, oh ternyata ini alamatnya salah, oh ternyata ini yang tadi disampaikan petugas balai RW, ternyata ini anaknya sudah nggak SD lagi, sekarang sudah SMP. Jadi pengajuan cetak KIA bisa diajukan yang pertama apabila dia hilang atau rusak, yang kedua apabila ada perubahan biodata di KIA-nya, yang ketiga apabila si anak ini naik ke jenjang pendidikannya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, seperti itu. Wah, nggak kerasa nih, kita udah menjawab semua pertanyaan dari Sobat Dukcapil, dan pertanyaan sekaligus mengakhiri Mata Warga Loka episode kali ini. Gimana nih kesannya Mas Dion setelah berbagi informasi bareng Sobat Dukcapil? Wah, senang sekali. Jadi semoga apa yang kita sampaikan pada segmen ini itu sangat bermanfaat bagi teman-teman Dukcapil semua, sehingga tidak lagi bingung bagaimana pengurusan. Kalau bingung, bisa tanya ke kita. Oke. Aku juga senang banget bisa bertukar informasi bareng Mas Dion, dan tentunya episode kali ini bisa menambah insight baru buat aku dan Sobat Dukcapil di rumah. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak Mas Dion atas informasi yang keren banget hari ini. Semoga semua yang nonton bisa lebih paham tentang dokumen kependudukan. Oh ya Sobat Dukcapil, aku juga mau ngingetin nih kalau kalian jangan lupa untuk selalu cek data kependudukan kalian ya. Oke,
selalu update dan melaporkan peristiwa penting yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Oke Mas, dan aku mau ngucapin terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dari Sobat Dukcapil. Nah, jika kalian masih punya pertanyaan atau keluh kesah terkait Adminduk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram atau dapat juga menghubungi nomor call center kita. Berapa sih Mas nomornya? 031 9925 4200. Oke. Nah, buat Sobat Dukcapil, jangan lupa juga untuk ikutin terus informasi terbaru mengenai Adminduk di YouTube channel @swargaloka_sby, Instagram kita @swargaloka.sby dan di spendukcapil.sby. TikTok kita di @swargaloka.3578. Sekian dari aku dan Mas Dion, sampai jumpa di episode Mata Swargaloka lainnya yang gak kalah menarik. Swargaloka, komunikatif, inovatif, dan inspiratif.